Apa sih yang perlu kita contoh dari Nabi itu? Ya kan? Paling tidak ada 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita sama-sama. Ya, mungkin sudah sering kita lantunkan dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين Kita selalu laksanakan dan mungkin di bulan ini saja sudah agak sering kita ikuti. Jadi artinya sudah banyak materi-materi tentang Maulid Nabi yang disampaikan oleh para penceramah. Ya. Tetapi jelas bahwa peringatan semacam ini memberi kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi ya, perjalanan hidup kita, apakah sudah betul-betul mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atau belum. Makanya peringatan ini paling tidak ada dua hal ya. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kedua, mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah disampaikan beliau, apakah sudah kita laksanakan atau belum. Jadi kita ya kesempatan kita atau momentum untuk mengevaluasi diri. Jadi peringatan semacam ini tentu bukan hanya sekedar seremonial, tetapi mengingatkan ke diri kita masing-masing, apakah ajaran yang boleh sampaikan sudah kita laksanakan apa belum. Ya saya kira yang terpenting itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ya peringatan ini hanya dianggap sebagai seremonial. Datang waktunya peringatan, tapi apa sih yang perlu kita yang perlu kita evaluasi, dan bagaimana setelah peringatan ini ada peningkatan apa tidak dari sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal tadi saya sudah bacakan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik buat kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa orang yang betul-betul ingin kembali ke Allah, yang ingin usul kepada Allah. Rasul contohnya. Wal yaumal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhirnya. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa orang yang ingin zikir banyak. Nah, tiga ini. Ya. Dalam ayat ini paling tidak tiga ini. Jadi Rasul itu menjadi contoh bagi orang yang ingin kembali ke Allah. Rasul itu menjadi contoh bagi orang yang ingin selamat di hari akhirnya. Dan Rasul itu menjadi contoh bagi orang yang ingin zikir banyak. Nah, tiga ini saja kita coba cek diri kita. Sudahkah tiga ini ada pada diri kita itu? Ya. Kalau meningkatkan rasa cinta kepada Rasul SAW itu mesti. Sebab bagaimana mungkin kita akan mencontoh beliau kalau rasa cinta itu tidak timbul. Ada dulu rasa cinta kita kepada Rasul. Apa ciri-cirinya cinta kepada Rasul? Kata beliau, man ahabba syai' fahuwa aktsaru dzikruh.
Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebut. Nah, jadi kita bisa melihat, menilai, ya. Orang kalau kita ketemu, apa yang paling sering disebutnya itu menunjukkan itulah yang dicintainya. Ada orang setiap ngobrol yang bahan ceritanya anaknya terus. Kalau anak saya begini, begana, begitu. Kelebih anaknya itu cerita terus. Itu berarti sayang betul sama anaknya. Ada orang ceritanya istrinya aja ceritanya. Mulai dari cara masaknya, mulai dari macam-macam lah. Nah, begitu juga kalau sang istri, kalau dia cerita suaminya aja yang diceritainnya. Jadi pokoknya apa yang sering dia omongin, apa yang dia sering sebutkan, itulah yang menjadi contoh yang dicintainya. Man ahabba syai' fahuwa aktsaru dzikruh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebutnya. Dari sekian banyak hati kita berlabuh. Ya, berlabuh di lautan cinta. Ya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ayyakunallaha wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman kalian sebelum Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding yang lain. Nah ini, jadi Allah dan Rasul itu di atas segala cinta. Kita cinta kepada anak kita karena Allah. Cinta kita kepada suami karena Allah. Cinta kepada istri karena Allah. Apapun yang kita cintai mesti dilandasi karena Allah. Jadi belum sempurna iman salah seorang kalian sebelum Allah dan Rasul itu lebih dicintai dibanding yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana mungkin kita akan mencintai sesuatu kalau sesuatu itu kita tidak kenal? Tak kenal maka tak tahu maka tak cinta. Nah, sekarang kita akan melabuhkan cinta kita di lautan kepada Allah dan Rasul. Nah, cinta kita akan tertuju kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, udah kenal belum kita sama Rasul? Kenal belum kita dengan Muhammad? Ya. Kenal belum kita dengan Allah? Nah, jadi itu Bapak Ibu, bagaimana mungkin rasa cinta kita akan timbul kalau kita belum mengenalnya? Contohnya begini. Kalau ibu-ibu nanti pulang, ya, lalu katakanlah lampu mati, nah, gelap, jalan kaki, lalu ada orang nanya, ibu mau kemana? Mau pulang. Hati-hati ibu, itu di jembatan itu tadi ada kuntilanak. Kira-kira takut nggak Bu? Bapak takut nggak? Kenapa takut? Baru berita kuntilanak, belum ngeliat kuntilanak. Baru cerita orang, ada kuntilanak di jembatan, sudah merasa takut. Kenapa bisa takut? Karena Bapak Ibu sudah kenal betul sama kuntilanak. Ya, paham betul sama kuntilanak itu. Tapi kenapa ketika disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira tersentuh enggak hati kita? Kenapa enggak takut sama Allah? Karena dia belum kenal sama Allah. Kok lebih takut sama kuntilanak ketimbang sama Allah? Karena dia lebih mengenal kuntilanak ketimbang Allah. Nah inilah Bapak Ibu, bagaimana mungkin rasa kecinta kita kepada Allah dan Rasul akan timbul kalau kita belum mengenalnya. Inilah momentum gitu. Jadi menumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah, kenal dulu. Ya, kenalilah Allah dan Rasul itu, gitu ya. Nah, mungkin selama ini sudah sering kita dengar ceritanya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, dimakamkan di Madinah.
Ya, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Itu mah silsilah keturunannya. Itu perlu ya untuk menukar silsilah. Tapi lebih dari itu, ya. Lebih siapa sih yang disebut Muhammad itu? Ada. Kalau secara lahiriahnya ya tentu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, coba telusur lebih jauh. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ada dua hal. Ya. Yang pertama menyangkut masalah akidah, yang kedua menyangkut masalah syariah. Jadi akidah dan syariah, dua hal inilah. Intinya itu dua, ya. Akidah dan syariah. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, itu urusan akidah ini, belum urusan syariah. Ya. Setelah pindah ke Madinah, baru urusan syariah. Jadi lebih lama mendakwahkan tentang akidah dibanding dengan syariah. 10 tahun syariah, tetapi akidahnya 13 tahun. Ya. Dan kenapa yang akidah ini dulu yang disampaikan? Ini pokok Bapak Ibu. Ya, ini pokok. Kalau akidahnya sudah lurus, sudah benar, insya Allah syariah pasti jalan. Tapi kalau akidahnya nggak benar, akidahnya rusak, bagaimanapun kita tahu tentang syariah itu kadang nggak jalan. Orang koruptor itu Bapak Ibu bukan nggak tahu dia Allah itu ada, ya, tapi itu akidah. Ya. Jadi akidahnya itu yang kurang. Nah, makanya zaman sekarang ini kan kalau urusan syariah itu alhamdulillah lah. Setiap pengajian kita sudah sering kali kita kaji urusan akidah, urusan syariah. Ya. Apa bedanya kalau urusan syariah ini urusan lahir? Ya disebut syariat itu apa? Semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat semua itu. Ya. Maka saya bilang, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua. Umpamanya, hari ini kita belajar cara berwudu. Ya, kemudian besoknya kita belajar cara mandi. Besok belajar cara sholat. Besok belajar fikih mawaris. Besok lagi belajar penyelenggaraan jenazah. Besok lagi belajar tahsinul Quran. Besok belajar sejarah. Itu syariat semua itu. Ya. Jangan sampai habis waktu kita mengubek-ubek syariah. Yang di dalam jarang kita sentuh. Ya dah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itulah momentum peringatan Maulid Nabi inilah evaluasi diri. Ya. Yang beliau sampaikan adalah akidah dan syariah. Maka di dalam ayat yang tadi saya baca, Allah ya menjelaskan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi itu contoh tauladan yang baik ya, untuk kita ikuti. Apa sih yang perlu kita contoh dari Nabi itu? Ya, paling tidak ada 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita sama-sama. Ya, mungkin sudah sering kita lantunkan dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah walhamdulillahi rabbil alamin. 9 poin ya.
Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikuti junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang kita ikuti? Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Ini urusan ke dalam. Ini urusan tasawuf, urusan akidah. Nah, sudahkah kita mencontoh yang 4 ini? Awalan, akhiran, zahiran, dan batinan. Mana awal Muhammad? Awal Muhammad itu Rabbani. Mana akhir Muhammad? Akhir Muhammad Nurani. Mana zahir Muhammad? Jasmani. Mana batin Muhammad? Ruhani. Nah, bagaimana beliau menerapkan ini? Nah, kita contoh itu. Itu urusan ke dalam. Ini urusan tasawuf. Ya, nah. Kalau kita nggak mengkaji tasawuf, nggak mengkaji hakikat, nggak akan ketemu ini, Pak. Ya. Ubek-ubek lah yang syariat itu, ya. Kalau nggak dikaji tasawufnya, yang 4 ini nggak bakal ketemu. Ya. Maka saya heran, kadang-kadang orang kok anti tasawuf, anti tarekat begitu ya. Padahal itu kan jalan. Gitu. Maka dalam Islam itu kita mengenal ada 3 rukun agama. Nah ini apa batang pokok dalam Islam. Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini 3 macam batang pokok ini ibarat kata orang 3 tungku sejarangan. Nah, nggak boleh tinggal salah satu. Ibarat ibu-ibu masak, tungku itu kan 3. Kalau tinggal 2 saja tumpah itu sayurnya itu. Ya. Apalagi kalau hanya diambil 1 aja gitu. Islamnya aja diambil, iman ihsannya ditinggal, ya udah nggak bisa masak. Nah, 3 tungku sejarangan. Nah, baru bisa masak. Nah, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu apa? Al-Islam itu syariat. Karena rukun Islam itu ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, didengar ucapan. Jadi orang mengucap 2 kalimat syahadat itu kedengaran. Ya. Mendirikan sholat kelihatan. Berdiri ruku yang tidak sujud, bacaannya kedengaran. Bayar zakat, ada barangnya, bisa dipegang, bisa dilihat, dikasihkan sama orang. Puasa bulan Ramadan, tak makan, tak minum. Ada barang yang bisa dimakan, ada air yang bisa diminum, tapi nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan, kena ditahan. Itu jelas ada. Ya, menunaikan haji ke Baitullah, ada Baitullahnya di Makkah. Ya. Kemudian kita sa'i, ada tempat sa'inya Safa dan Marwah. Wukuf di Padang Arafah, ada tempatnya Padang Arafah. Melontar di Jamarat, Ula, Wusta, Aqabah, ada sampai sekarang, jelas nampak. Nah, ini yang kemudian disebut dengan ilmu syariat. Jadi kalau ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Ketika diucapkan didengar telinga, ketika dibuat dilihat mata. Jadi apa yang bisa dibuat, apa yang bisa diucapkan itu syariat semua itu. Nah, di sini jangan sampai kita habis umur, habis waktu untuk ngaji syariat aja. Lupa kita masuk ke dalam. Ya, kalau saya boleh istilahkan, ibaratkan, syariat itu ibarat kulit, ilmu kulit kata orang. Kenapa disebut ilmu kulit? Kalau ibarat buah, yang nampakkan kulit dulu, Pak. Ya, isinya nggak kelihatan. Ya, kulit dulu kelihatan. Maka disebutlah ilmu kulit, kenapa? Ilmu yang nampak. Ya, yang kelihatan. Beda dengan iman. Kalau iman itu nggak kelihatan. Percaya kepada Allah, amantu billah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya.
Hari akhir, takdir. 6 rukun iman. Tidak kelihatan. Apakah Bapak Ibu ini punya iman atau tidak? Enggak ada yang tahu. Karena enggak berbentuk. Gitu ya. Makanya kalau bicara masalah syariat ya, selalu saja bicara sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Ya itu aja. Ya, sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Maka banyak-banyak beribadah kepada Allah, harap surga, takut neraka. Gitu ya. Nah, baru ke sana arahnya. Ada. Tapi kalau iman ini tidak lagi bicara sah, batal, halal, haram. Kalau sudah bicara iman, tauhid, syirik, kafir, munafik. Itu iman. Kalau ibarat buah tadi, ini isi. Nah, ibarat isi. Beda dengan ihsan. Kalau ihsan itu kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Serasa-rasa melihat Allah. Ini cara ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Tapi kalau kamu belum bisa seperti itu, paling tidak kau rasakan, merasa dilihat Allah. Nah, ini menyangkut masalah rasa. Ya. Maka kalau ibarat buah tadi rasa. Jadi Islam, iman, ihsan, kulit, isi, rasa. Jadi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Pada akhirnya yang kita nikmati rasa itulah. Ya. Walaupun besar betul doren yang kita beli, harganya mahal, gitu ya. Tapi kalau rasanya enggak enak, pasti menggerutu. Apa ini dorennya ini? Mahal tapi enggak ada rasa. Nah, ya. Beda, kecil sebesar apa nama genggam begini, gitu ya. Kecil. Mungkin ada dulu, ada doren dulu yang kecil 30.000 dulu, gitu ya. Tapi begitu dibuka enak rasanya. Enak ya doren ini, murah lagi. Nah, yang dipuji apa? Bukan besarnya, bukan bagusnya, enaknya. Jadi yang kita nikmati itu sebenarnya rasa. Maka saya bilang tadi Islam, iman, ihsan itu kalau ibarat buah, kulit, isi, dan rasa. Jadi kalau orang nggak mau pakai tasawuf, nggak belajar tasawuf, nggak akan ketemu rasa. Maka berantem terus, jadi akhirnya sah, di situ salah, ini bid'ah, itu aja. Kenapa? Karena yang diubah-ubah ya itu. Nah, maka tiga-tiganya ini Bapak Ibu yang saya hormati mesti. Ya, maka dulu ada pengajian waktu saya masih tinggal di satu tempat, nggak usah saya sebut namanya. Ya, tiap malam Jumat itu pengajian, saya ikuti. Ya, apa yang dilakukan? Baca Yasin. Ya, setelah itu keluar kue, makan kue, minum kopi, ngobrol ngalor ngidul. Habis waktu jam 11 pulang. Lama-lama saya ngomong sama pengurusnya, Pak. Kalau betul kita mau ngaji, mesti kita pilih. Ini kita mau ngaji apa? Ngaji fikih, ngaji tarekat, ngaji hakikat, apa ngaji ma'rifat. Nah, kalau begini caranya, habis umur kita ini nggak jelas arahnya kemana. Cuman ngumpul-ngumpul pahalu itulah. Ya, di ruangan lagi ngobrol kita dapat pahala. Ya, pulang dapat pahalu. Nah, makanya kalau ke rumah ramai, tapi kalau ke masjid jarang yang datang. Kenapa? Pahalunya dikit. Kalau di rumah kan pahalunya banyak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang jangan sampai terjebak dengan itu. Makanya mana yang kita contoh dari Rasul tadi? Yang pertama awal Muhammad. Apa itu awal Muhammad? Rabbani. Nah, bagaimana beliau mempraktekkan itu? Ya, terhadap Rabbaninya ini gimana beliau praktekkan? Itu kita contoh. Apa ada dasarnya? Banyak. Contohnya, salah satu contoh ya. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku.
Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari sisaanku. Yang menyampaikan kata-kata ini adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Tapi ku-nya itu Allah. Kok bisa seperti itu? Gitu ya. Makanya dalam bahasa hadis namanya hadis kudusi. Hadis kudusi itu kata-katanya dari Nabi, pengertiannya dari Allah. Ya, nah, mendengar hadis kudusi udah diam aja kita nggak telusuri lagi. Dalam kajian hakikat nggak bisa, harus telusuri lebih jauh. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Kok bisa? Ya kan Nabi yang menyampaikan. Ya, tapi ku-nya itu Allah. Nah ini beliau menempatkan Rabbaninya itu. Nah, ini banyak yang lainnya itu. Nah, kita bukan hanya sekedar mendengar cerita, tapi bagaimana kita menelusuri. Apa ada ulama yang mencontohkan? Banyak. Ya, salah satunya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Ketika beliau menghidupkan orang mati, ya kan ceritanya ada orang Islam sama orang Kristen bertengkar. Kata orang Kristen, yang lebih mulia itu Nabi Isa. Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, kata orang Islam ini yang lebih mulia itu Nabi Muhammad. Ya dah. Nah, bertengkarlah mereka berdua. Lewatlah Sultan Aulia. Ada apa kok kalian bertengkar? Nah, ceritalah si orang Islam deh. Gini, Tuan Syekh. Nah, ini kawan kita ini dari orang Nasrani mengatakan Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Tapi saya bertahan, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa. Nah, ini makanya kami bertengkar. Kata Sultan Aulia, saya ini bukan Nabi, saya ini umat Muhammad. Tapi kalau hanya menghidupkan orang mati, ayo kita cari kuburan. Dicarilah kuburan, dapat kuburan sudah 300 tahun meninggal orangnya. Nah, begitu sampai di kuburan itu, Sultan Aulia tanya sama orang Kristen itu. Kalau dulu Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, gimana caranya? Oh, dia berdoa, ya Allah, ya, qum biiznillah. Bangun dengan izin Allah. Nah, oh begitu ya. Nah, dengarin kata Sultan Aulia. Langsung beliau ngomong, qum biizni. Bangun dengan izinku. Bukan dengan izin Allah lagi. Bangun dengan izinku. Nah, di mana posisi Sultan Aulia ketika itu? Nah, ini yang saya katakan tadi, memahami posisi. Makanya ya di Arafah, di Pondok Pesantren Arafah kan ada kajian bapak-bapak, ibu-ibu di situ. Kalau malam Senin itu apa fikih, ya mulai dari mengenal air, cara berwudu, cara mandi, ya, sholat dan lain sebagainya. Ya rukun Islam lah sampai ke haji. Nah, 4 bulan lamanya. Selesai 4 bulan fikih, yang khususnya untuk yang fardu ain saja, baru naik ke tauhid. Nah, malam Selasanya itu 4 bulan. Selesai tauhid 4 bulan, baru naik ke tasawuf 1. Gitu ya. Di tasawuf 1 itu malam Rabu 4 bulan juga. Selesai tasawuf 1 4 bulan, baru pindah ke malam Kamis tasawuf 2 4 bulan juga. Saya bilang sama Pak Jamaah ketika itu ya, kajian kita di sini cuman memahami 2 kalimat syahadat, nggak banyak-banyak, cuman itu aja. Ya, kita memahami 2 kalimat syahadat. Cuman 2 kalimat syahadat itu ada 5 tahapan. Pertama, kita belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini penting. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya berapa kali menghadiri pernikahan ya. Sebelum dilaksanakan ijab kabul, ya PPN membimbing calon mempelai itu mengucap 2 kalimat syahadat. Maaf, mohon ampun sama Allah. Ada yang sampai 4-5 kali diulang, enggak lurus-lurus.
baru ngucapin kalimatnya. Bagaimana iman kita mau sempurna? Ngucapin kalimat syahadat saja nggak lurus. Gitu. Nah, jadi belajar cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang baru akan masuk Islam kan dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu cara mengucapkan, baru dia ikrar. Setelah dia ikrar, maka disebut muslim. Setelah muslim, timbul kewajiban. Salat, puasa, zakat, dan haji. Maka ilmunya ilmu syariat. Nah, maka kita belajar fikih, belajar syariat. Itu pertama. Nah, yang kedua, kita belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Gimana cara mengamalkan? Ilmunya ilmu tarekat. Nah, belajar tarekat. Makanya jamaah yang ngaji di Arafah mesti pengamal tarekat. Ya, harus jadi pengamal tarekat. Ya. Yang kita bawa tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari pengusaha Bahanom di Suryalaya. Nah, belajar. Jadi semua jamaah mesti pengamal tarekat dulu. Kenapa? Belajar tarekat, belajar mengamalkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, cuman kan orang menyebut mengamalkan dua kalimat syahadat kan macam-macam, Pak. Ya. Ada yang namanya hasanat, ada namanya darajat. Kalau hasanat asal mengucap la ilaha illallah itu sudah dapat pahala. Tetapi untuk memecahkan hati yang keras itu susah. Ya, harus pakai zikir darajat. Nah, kalau zikir darajat mesti ada silsilah. Harus kita ambil dulu dari ahli talqin zikir dulu, gitu ya. Belajar cara zikirnya seperti apa. Nah, sebab belajar pengamal zikir itu kan yang kita alami, kita dengar tuh macam-macam. Ada yang sebut la ilaha illallah 3 kali, baru ditutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, baru zikir la ilaha illallah. Ya, yang mau begitu silahkan. Kita tidak boleh menyalahkan, ya. Nah, tetapi logikanya, ya, la ilaha illallah itu ibarat pesawat kita lagi naik, ya, lagi take off, naik. Begitu kita tinggi sampai sekian kaki, begitu mau landing, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Jadi kalau sudah ditutup dulu, baru kita terbang. Nah, gimana logikanya? La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah, baru la ilaha illallah banyak-banyak. Mestinya kan terbang dulu baru turun. Ya, itu satu, gitu ya. Makanya perlu kita mempelajari. Nah, belajar zikir la ilaha illallah mesti diambil dari yang ahli zikir, ya, atau disebut dalam bahasa tasawuf itu mursyid, gitu. Artinya kita belajar cara berzikirnya. Yang kedua, yang ketiga kita perlu tahu isinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah alih bahasa, ya. Dari bahasa Arab dialihkan ke bahasa Indonesia. Yang namanya alih bahasa sah-sah saja. Mau dialihkan ke bahasa apapun yang penting kita ngerti. Mau bahasa Lampung, mah api-api. Ya. Nyak bersaksi mengedok Tuhan baraja Allah. Nyak bersaksi Muhammad utusan Allah, ya silakan. Mau dialihkan ke bahasa Minang boleh, bahasa Jawa boleh, yang penting ngerti. Itu mah alih bahasa. Isinya apa? Nah, ini memahami isi dua kalimat syahadat itu ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, maka perlu kita belajar akidah. Belum sempurna iman kita kalau belum menguasai 66 cabang iman. Maka iman itu ada yang disebut iman ijmali, ada iman tafsili. Kalau iman ijmali global, maka orang akan masuk Islam. Kamu percaya Allah Tuhanmu? Percaya. Percaya Muhammad Rasulullah? Percaya. Sudah syahadat. Nah, itu namanya iman ijmali. Tapi kita yang dari kecil sudah beragama Islam sampai tua begini, nggak cukup Pak iman ijmali, mesti tafsili, rinci,
ya. Maka disebut 66 cabang iman. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 jaiz. Sudah berapa itu? 41. 9 aqaid, 50. 50 ini terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 8. 1 jaiz bagi Rasul, 9. 1 aqaid, 10. 6 rukun iman, jadi 16. Terhimpun dalam kalimah Muhammad Rasulullah. 50 tambah 16 berarti 66 cabang iman. Sudahkah itu kita kuasai? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jangan sampai kita habis masa, habis waktu kita, tapi tidak mencapai sasaran yang akan dituju. Kalau bahasa Padangnya, kok malam babi minyak, kok siang babi masuk. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Maka momentum peringatan Maulid Nabi ini adalah kesempatan kita evaluasi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menumbuhkan rasa cinta kita saja. Cinta itu untuk melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Ya dah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang ketiga. Kita memahami isi dari 2 kalimat syahadat itu. Apa sih isinya? Isinya ilmu tauhid. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kalau kita teruskan lagi itu zat dan sifat. Ya, zat namanya Allah, Muhammad namanya sifat. Nah, sifat namanya Muhammad. Gitu ya. Nah, zat dan sifat. Jadi 2 kalimat syahadat itu bercerita tentang zat dan sifat. Mana zat dan sifat di diri kita ini? Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri sudah kau temui apa belum? Ya. Kita tahu, percaya kepada Allah. Udah kenal belum kita dengan Allah? Jangan hanya kita kenal namanya. Kalau Allah nama itu sebutan. Yang kita sembah itu bukan nama. Yang bernama Allah. Kursi. Kursi ini nama. Tapi mana yang disebut kursi? Ya ini barangnya. Disebut kursi, tahu kita mana yang bernama kursi itu. Kalau saya katakan, tolong ambil kursi. Namanya kursi. Karena kita sudah tahu apa yang disebut kursi, nah datanglah kursi seperti ini. Nah begitu juga yang lainnya. Jadi kalau nama mesti terkait kepada yang punya nama. Allah nama. Yang bernama Allah itu yang mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak temui? Sudahkah kau bertemu dengan yang ada di dirimu itu? Nah ini Bapak Ibu untuk kita renungkan lebih jauh. Makanya kalau di tempat saya ya, biasanya kalau orang sudah dikubur ya, sudah selesai dikubur, gundukan sudah selesai, ya duduklah seorang ustadz membacakan talqin mayat. Nggak tahu kalau di sini ada nggak talqin mayat? Nggak ada. Ada juga. Nah, kita tidak perlu menyalahkan, sebab yang namanya syariat pasti ada isinya, Pak. Kalau syariat tidak ada isinya, tidak ada hakikatnya, sama dengan bangkai. Jasad yang tidak punya ruh. Ya. Jadi kalau ada syariat mesti ada hakikat. Nah, talqin mayat, apa isinya talqin mayat itu yang dibaca? Wahai fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, jawablah dengan lisan yang fasih. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Nah 5 ini. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku,
kaum muslimin muslimat saudaraku. Ini diajarkan kapan? Ketika sudah dikubur. Lagi hidup saja susah benar hafalnya. Ini udah mati baru diajarin. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh menyalahkan. Tapi perlu kita cari apa maksudnya. Mayat yang sudah dikubur, gitu ya. Ajarkan ini supaya dia tahu mana mayat, mana kuburan. Kalau secara syariatnya yaitu mayat yang jenazah yang sudah mati dikuburkan ke tanah. Ada itu syariatnya. Tapi akhirnya mana? Ini kuburan. Jasad kita ini kan ibarat kuburan, Pak. Mana mayat? Ya, hati kita yang tidak lagi ingat kepada Allah itu hati yang mati, itu mayat itu. Karena dia sudah mati, laqinu mautakum, talkinkan yang sudah mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, ketika dia sudah mati terkubur di sini, ya, coba ajarkan, coba tanya siapa Tuhanmu? Jawab. Nah, yang ngejawab itu bukan mulut. Ya, sekarang ini coba tanya, jangan nunggu dikubur di tanah, Pak. Lagi sekarang coba tanya ke diri kita masing-masing. Siapa Tuhanmu? Jawab, Allah Tuhanku. Nah, yang ngejawab itu siapa? Ada. Bukan lagi mulut yang ngejawab. Apalagi sudah dikubur. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami kunci lidahmu. Kami suruh bicara tanganmu. Kakimu kami jadikan saksi. Artinya yang menjawab itu bukan mulut lagi. Perilaku kita, pengetahuan kita, amalan kita, itu yang menjawab. Ya, makanya kami suruh bicara tanganmu. Artinya perbuatan. Ya, jadi bukan lagi omongan mulut. Nah sekarang ya kita tanya. Siapa yang bertanya? Taruhlah, tanyalah melalui akal. Tanyalah dengan nafsu. Kalau ditanya dengan akal, pasti dia akan jujur. Tapi kalau ditanya dengan nafsu, nah ini yang kadang-kadang repot kita. Nah, maka dipukul sama mungkar nakir itu. Ya, sengsara sendiri kita, Pak. Ya, nah. Sudahkah kita kenal kepada Tuhan kita itu? Siapa itu? Allah Tuhanku. Benarkah kau sudah bertuhan kepada Allah? Nah, kita cek Bapak Ibu ya. Ini contoh. Umpama kita ini telanjang bulat, umpama rasa kedinginan, supaya tidak terasa kedinginan, maka kita perlu pakaian, pakai baju. Apa yang harus kita lakukan? Kenali dulu baju itu apa. Nah, setelah kita mengenal baju, berusahalah kita mencari baju. Nah, cari ke sana sini cari baju, ya dah, untuk menutupi tubuh kita ini. Begitu kita sudah mencari, ketemu baju. Oh, itu baju. Apakah sudah berbaju? Belum tentu. Belum, Pak. Baru menemukan itu baju. Setelah bertemu baju, ambil bajunya, pakai. Baru disebut berbaju. Nah, sekarang kita sudah bertuhankah kita kepada Allah? Ada. Pertama kita kenali dulu. Lalu kita berusaha untuk mencari Allah itu ada di mana. Lalu kemudian kita bertemu. Setelah bertemu, apa sudah bertuhan? Belum. Ya, pakai ibarat baju tadi. Ambil. Yang namanya ma'rifat itu bukan hanya dikenal, Pak. Pakai. Maka timbullah yang disebut, yang keempat dalam kajian dua kalimat syahadat, memahami posisi. Ya. Di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Setelah kita tahu posisi, baru naik ke yang kelima. Memahami cara memakai dua kalimat syahadat itu. Nah, memakai baju itu tadi. Hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditompang. Nah, kita ambil memahami posisi. Ini contoh. Ini sekarang kita peringatan Maulid Nabi. Ya. Tadi yang menyampaikan, yang memberikan sambutan Ibu Wali Kota, kan? Nah, yang menyampaikan siapa tadi? Yang membacakan? Siapa?
Sekali Pak, Ibu, Pak Sekretaris Lurah. Nama Bapak siapa? Pak Alwin. Ya, yang membacakan tadi Pak Alwin. Ketika Pak Alwin tadi membaca itu, sebenarnya bukan Pak Alwin, wali kota. Cuman wali kota meminjam jasadnya Pak Alwin. Nah, jadi dengar ketika beliau menyampaikan sambutan tadi, lagi baca tadi, itu bukan Pak Alwin, tapi wali kota. Nah, jadi kalau dikatakan, ditanya, siapa yang menyampaikan sambutan semalam? Ibu wali kota. Bukan Pak Alwin, bukan. Cuman Pak Alwin itu menyampaikan, menggantikan posisi itu. Contoh lain, ayam itu binatang halal apa haram? Halal. Kambing, ayam, ya sapi, kan binatang yang halal. Cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah, boleh nggak dimakan? Nggak boleh, jadi haram dimakan. Pertanyaannya, di mana letak haram dan di mana letak halalnya? Nah, ini kan? Kan hebat betul itu. Ini jelas binatang halal. Cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Kenapa? Nah, maka orang syariat menempatkan kalimat ketika nyembelih hewan itu bismillahirrahmanirrahim. Itu mah kalimat. Pertanyaannya, apakah halal itu terletak pada kalimat? Bukan. Tapi yang namanya syariat, ya saya katakan ucapan dan perbuatan, itu syariat. Wajar kalau dia nyebut bismillahirrahmanirrahim, itu syariat. Tapi letak halalnya bukan pada kalimat. Di mana letak halalnya? Di bismillah. Bismillah itu apa? Dengan nama Allah. Nah begitu nyembelih, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah ku sembelih ayam ini. Artinya bukan nama diri kita, bukan. Atas nama Allah. Baru halal, Pak. Kalau atas nama diri kita, apa urusan kita sama ayam itu? Kita ngejadikannya enggak, ngehidupkannya enggak. Kok kita yang ngebunuh? Maling. Kan bukan, makanya haram dimakan. Tidak boleh. Kenapa? Bukan punya kita. Tapi dengan bismillah. Dengan nama Allah. Halal. Nah, kan gitu. Nah, sama dengan ini. Ini masjid apa? Al-Ikhlas. Sekarang akan diadakan peresmian, ya, pemakaian Masjid Al-Ikhlas oleh Wali Kota Bandar Lampung. Umpama gitu. Lalu Ibu Wali Kota bilang ke Pak siapa? Alwin, ya. Pak Alwin, itu ada peresmian Masjid Al-Ikhlas nih. Cuman saya berhalangan hadir, kata Ibu Wali Kota misalnya. Jadi minta tolong Pak Alwin aja mewakili saya selaku Wali Kota untuk meresmikan pemakaian masjid itu. Baik, Bu. Pada hari H jam D naiklah Pak Alwin. Setelah menyampaikan kata pengantar, lalu beliau katakan, atas nama Wali Kota Bandar Lampung, saya resmikan pemakaian Masjid Al-Ikhlas. Tak, 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 palu dipukul. Nanti prasastinya yang tanda tangan Pak Alwin atau Wali Kota? Wali Kota. Yang meresmikan siapa? Wali Kota, bukan Pak Alwin, bukan. Itu casingnya aja Pak Alwin, gitu ya. Isinya Wali Kota. Maka sah peresmian masjid oleh Wali Kota Bandar Lampung. Bukan boleh Pak Alwin. Paham maksud saya? Nah, itulah ayam tadi. Nah, jadi memahami posisi. Di mana posisi ada tauhid, di mana posisi ada rasul. Ini yang saya katakan tadi, Rabbani. Rasul memakai itu. Nah, kenapa kita tidak contoh itu? Gitu. Nah, setelah kita tahu posisi, lalu naiklah yang kelima, belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Ini yang disebut dengan hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Carilah itu. Maka saya bilang dengan jamaah itu kalau kuliah subuh, Bapak Ibu, kita ini sudah tua-tua, saya bilang, singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala sama surga.
Ya dah. Pahala itu otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Informasi yang disampaikan Allah dan Rasul ini ada pahalanya untuk menggugah kita berbuat. Cuman itu bukan tujuan. Itu motivasi supaya kita mau berbuat, ya dah. Tapi kalau kita sudah naik ke atas, dikasih pahala tak dikasih pahala nggak ada urusan. Kenapa? Yang penting kita kepada Allah. Nah, maka tidak penting kita meminta pahala. Kadang-kadang kita ini nyinyir, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Saya bilang, orang yang minta pahala itu sama dengan mancing ikan dalam ember. Bapak beli ikan mas yang masih hidup di pasar, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin. Mulai berenanglah si ikan tadi, pancing. Boleh enggak? Boleh, siapa yang ngelarang? Duit aku, yang beli aku, yang mancing aku, ya sudah. Cuman kira-kira ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaat. Mubazir. Goreng aja selesai. Ngapain dipancing? Nah, yang perlu dipancing itu yang masih liar. Ikan di kolam, ikan di sungai, ikan di laut. Nanti dipancing. Mana yang liar? Ridho Allah. Itu yang masih liar, Pak. Kalau pahala sudah jelas itu. Ya. Tapi kalau ridho Allah itu belum jaminan, ya. Walaupun semalam suntuk kita beribadah, apa sudah dapat ridho Allah? Nggak ada jaminan. Nah, itu perlu diminta. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Wajarlah, karena memang belum ada jaminan. Kalau yang sudah ada jaminan, apa diminta lagi? Gitu. Nah, itu satu, itu pahala. Kalau sorga itu Bapak Ibu nggak ada jualannya, ya. Seumur hidup kita tunggu-tunggu ibadah, apa sudah jaminan dapat surga? Belum tentu. Ya. Ya. Surga itu pemberian Allah. Ya, walaupun kita banyak ibadah belum tentu dapat surga. Jadi surga itu tidak bisa dibeli, hanya pemberian Allah. Kalau mengandalkan ibadah kita masuk surga, Pak, kayaknya tipis harapan dah. Iya. Mengandalkan ibadah kita mau masuk surga kayaknya tipis harapan. Kenapa? Enggak seimbang, Pak. Ibadah kita dikit, surga itu sangat bagus, sangat indah. Ya, Nabi Adam aja udah nongkrong di surga, Pak. Cuman sekali bikin dosa langsung diusir sama Allah. Sudah di surga, cuman sekali bikin dosa langsung diusir. Kita masih di luar. Berapa kali bikin dosa? Nah, Masya Allah. Mau masuk, maka saya bilang tipis harapan dah. Ya. Nah, cuman satu-satunya harapan kita, Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, pengasih, penyayang. Ya, itu aja. Bagaimana kita mengejar kasih sayang Allah, gitu ya. Maka yang dituju Allahnya. Kalau Allahnya yang dituju, surga di tangan, Pak. Maka saya bilang, kalau orang mengejar dunia, akhirat pasti tinggal. Kalau orang mengejar akhirat, dunia pasti tinggal. Nggak bisa barengan. Tapi kalau orang mencari Allah, mengejar Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Karena dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah. Nah, carilah Allah itu. Ya nggak usah cari surga, cari Allahnya. Ya. Maka selalu kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya dah. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang kalimat ini hanya kita gunakan pengantar pengumuman kematian. Nah, ada yang meninggal, umumkan di masjid inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Benar toh? Dia sudah kembali ke Allah. Nah, itu ya. Maka selalu persepsi kita itu kalau kembali ke Allah ya mati. Padahal mati itu nggak jaminan, Pak, kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum ajal tiba. Nah, sebelum kematian datang, mestinya kita sudah kembali ke Allah. Maka kata Nabi, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba
yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Yang pegawai masih ngantor, yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pedagang masih jualan, tapi ruhnya sudah di aras. Ini yang sudah kembali, cuman belum pulang. Waktu belum sampai. Banyak yang sudah pulang, tapi tak balik. Mana si anu kabarnya udah pulang, kok nggak nyampe-nyampe? Nggak tahu arah. Maka sering saya katakan Bapak Ibu ya, terutama kalau takziah ya, mumpung umur masih ada, saya bilang, badan masih sehat, semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sebelum berangkat, carilah 4 hal. Yang pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. هل أتى على الإنسان حين